Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, melanjutkan seri Raja-Raja, pagi hari ini saya ingin mengajak kita belajar bersama pelajaran dari Raja Pekaya, berkuasa tapi nggak berhasil. Saudaraku, Raja Pekaya ini, atau yang lebih lengkapnya Pekaya bin Menahem, adalah Raja ke-18 dari Israel Utara yang memerintah setelah ayahnya Menahem. Kita pelajari kemarin Menahem memerintah 10 tahun kurang lebih. Dan Raja Pekaya ini memerintah selama 2 tahun. Secara tahun itu dari 738 sampai 736 sebelum Masehi. Dan kemudian pemerintahannya juga berakhir dengan kudeta. Nah saudaraku, seperti ayahnya, Pekaya ini tidak setia kepada Tuhan dan melanjutkan dosa Yorebeam pertama, yaitu penyembahan kepada lembu emas di Betel dan Didan. Ia tidak membawa perubahan spiritual bagi Israel Utara dan tetap terlibat dalam penyembahan berhala tersebut, serta segala kejahatan-kejahatan politik yang dilakukannya. Kisahnya kita bisa baca di 2 Raja-Raja pasal yang ke-15 ayat 25 sampai 26. Dari ayat 24 juga saudara bisa baca ya. Kisah Raja Pekaya ini. 2 Raja-Raja 15 ya. Saudara bisa baca. Nah kemudian Pekaya ini mewarisi saudaraku negara yang lemah dan tunduk kepada Asyur. Kita lihat Menahem itu dia membayar upeti kepada Asyur. Jadi Pekaya ini mewarisi kerajaan dari ayahnya, itu kerajaan yang lemah dalam pengertian karena tunduk kepada Asyur. Jadi ini terjadi karena kejahatan yang Menahem lakukan. Akhirnya anaknya Pekaya memerintah dengan beban itu, saudaraku. Ia tidak memiliki kekuatan politik yang besar. Jadi Pekaya ini nggak memiliki kekuatan politik yang besar. Dan rakyat mulai kehilangan kepercayaan kepada pemerintahannya. Jadi kenapa kita harus bergantung kepada Asyur? Kenapa kita nggak mandiri saja? Kira-kira begitulah kata rakyat ya kepada pemerintahannya Pekaya. Kemudian karena ceritanya tidak banyak, singkat saja, Alkitab menceritakan seorang perwiranya yang nanti kita tahu bernama Pekah bin Remalia itu mengkhianati Pekaya ini. Jadi Pekaya dikhianati oleh Pekah. Ya, mirip-mirip namanya saudaraku ya. Pekah bin Remalia mengkhianati Pekaya dan membunuhnya di istananya di Samaria bersama 50 orang Gilead. Jadi dia dikeroyok ini saudaraku ya. Dikeroyok ini si Pekaya ini oleh Pekah dan 50 orang yang berasal dari Gilead. Saudara bisa baca di 2 Raja-Raja 15 ayat 25. Kudeta ini kemudian menggeser dinasti Menahem, karena Menahem dan Pekaya itu satu dinasti, dan membawa Israel ke tahap yang lebih kritis lagi, yang lebih krisis lagi di dalam hal politik. Dalam 2 Raja-Raja 15 ayat 25 disebut Pekah bin Remalia pegawainya mengadakan persepakatan melawan dia, melawan Pekaya maksudnya, dan membunuh Pekaya di Samaria. Dipuri raja bersama-sama dengan Argob dan Arje disertai 50 orang dari Gilead. Maka Pekah membunuh Pekaya dan menjadi raja menggantikan dia. Tragis sekali saudaraku ya. Nah, secara singkat apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Pekaya ini? Yang pertama, kelihatan baik belum tentu tidak sedang jatuh. Apa yang dialami oleh Pekaya itu dia mungkin kelihatan baik saudara, tapi sebenarnya dia sedang jatuh. Pekaya naik tahta menggantikan ayahnya Menahem dan secara manusia itu kenaikan karir yang luar biasa. Dia menjadi seorang raja ya. Tapi realitanya dia berkuasa hanya 2 tahun saja saudaraku. Dia cuma berkuasa 2 tahun. Dan dia punya kuasa tapi akhirnya harus dibunuh oleh orang kepercayaannya sendiri, si Pekah. Coba saudara perhatikan ya, hampir semua kisah-kisah raja Israel yang dikhianati itu dikhianati oleh orang kepercayaannya. Kalau saudara ingat beberapa cerita yang saya ceritakan dari kisah raja-raja ini ya. Jadi orang-orang kepercayaan justru yang mengkhianatinya saudara. Jadi begitu tragis kisah raja-raja ini. Seperti Pekaya ini dia dikhianati oleh Pekah, orang kepercayaannya sendiri. Dia duduk di singgasana tapi nggak pernah benar-benar memimpin rakyatnya menuju kehendak Tuhan. Itulah yang dianggap Tuhan sebagai berkuasa tapi nggak berhasil. Nah,
Saudaraku, kalau kita relevansikan dengan kehidupan kita, adakah saudara kita pikir kalau naik jabatan kita sudah jadi lebih baik? Nah ini dia, kita mengukur lebih baiknya kita itu dari kita naik jabatan. Kita mengukur lebih baiknya kita karena kita sudah punya posisi yang tinggi dan sukses secara duniawi. Sama seperti Pekaya, dia dianggap hebat karena sudah menjadi raja, menggantikan ayahnya. Dunia mengukurnya sebagai sukses, berhasil, dan lebih baik. Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu tidak lebih baik. Jadi yang paling penting itu Tuhan ada di dalam hidup kita, saudara. Apakah hidup kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Bukan posisi atau jabatan kita lah yang dipandang Tuhan berhasil. Tapi apakah kita sungguh-sungguh hidup mencari kehendak Tuhan? Dan kalau kita naik posisi tinggi, jabatan tinggi, atau mendapatkan sebuah pangkat tertentu yang kita dapatkan itu tanpa Tuhan, maka perhatikan ini saudara, itu hanyalah sebuah cara untuk kita jatuh lebih keras. Saya ulangi ya, kalau kita mendapatkan posisi jabatan yang tinggi dan kita tidak mengandalkan Tuhan, kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak terlibat di dalamnya, maka posisi jabatan, kedudukan, atau apapun bentuknya itu hanya akan membuat kita jatuh lebih keras. Itu hanya menjadi cara untuk kita jatuh lebih keras. Karena semakin tinggi kita, semakin ngeri efek jatuhnya, saudaraku. Saudara tahulah, semakin tinggi semakin ngeri jatuhnya kan. Jadi hati-hati saudaraku. Kalau semakin tinggi kita di mata dunia, tapi kita tidak mencari Tuhan, itu hanya sebuah cara untuk kita semakin keras jatuh. Hati-hati saudaraku ya. Apakah kita sedang sibuk untuk menaikkan karir dan usaha kita, tapi kita melupakan Tuhan, maka hati-hati karena itu bisa menjadi cara untuk kita menjadi jatuh lebih keras. Dan yang kemudian yang kedua yang kita pelajari dari Pekaya ini, bahwa dia hidup dalam dosa lama, dosanya Yerobeam 1. Beberapa raja melakukan hal yang sama, saudaraku. Dan jangan kaget kalau hasilnya juga sama. Pekaya nggak belajar dari kesalahan raja-raja sebelumnya. Seharusnya dia bisa belajar dari kegagalan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Dia lihat banyak Israel jatuh karena dosa, tapi dia tetap melakukan dosa yang sama. Dia nggak belajar dari sejarah, nggak belajar dari kesalahan raja-raja sebelumnya. Dia tahu dosa itu akan membawa kepada kehancuran, tetapi dia nggak peduli, saudaraku ya. Akhirnya dia cuma melanjutkan pola hidup yang jauh dari Tuhan. Dia tidak mau berubah. Dia melanjutkan pola hidup yang jauh dari Tuhan. Nah saudaraku, dalam hidup kita seringkali kita pengen punya hasil yang beda, tapi kita masih melakukan cara-cara yang sama seperti dahulu. Kita meneruskan kesalahan-kesalahan yang dibuat di masa yang lalu. Maka untuk mengadakan perubahan, mencari kehendak Tuhan, kita nggak boleh melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah pernah kita lakukan di masa yang lalu. Kalau dulunya kita mungkin hidup tidak benar di hadapan Tuhan, hidup di dalam kedagingan, maka di masa saat ini jangan kita hidupi lagi. Itu baru namanya kita belajar dari kesalahan-kesalahan di masa yang telah lalu. Jangan seperti Pekaya, dia nggak belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Nah saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, si Pekaya ini berkuasa, tapi dia dihianati. Karena dia nggak pernah bangun kepercayaan yang sejati itu. Jadi pelajarannya buat kita, Pekaya ini hanya memimpin secara dunia saja, saudara. Dan akhirnya dia dihianati dengan cara dunia juga. Cara dunia bekerja ini jahat sekali, saudaraku ya. Jahat sekali cara dunia bekerja. Orang terdekat kita bisa menjadi orang yang mengkhianati. Itulah cara dunia bekerja. Dan itu Tuhan Yesus juga alami kan. Dia dihianati oleh Yudas Iskariot. Seorang yang sangat dipercayainya untuk mengatur keuangan di dalam lingkungan murid-murid. Jadi Pekaya ini memimpin dengan cara dunia, akhirnya dia dihianati dengan cara dunia juga. Dia nggak bangun kepercayaan, akhirnya justru dia dihianati oleh orang yang dekat dengannya. Dia nggak bangun kepercayaan yang sungguh-sungguh. Dia pakai kekuatan dunia untuk bertahan, tapi dunia juga akhirnya menghancurkannya. Dia pikir orang-orang di sekelilingnya, teman-temannya itu bisa dia andalkan. Ternyata justru yang dia andalkan itu mengkhianati dia. Itu sebab penting untuk kita mengandalkan Tuhan. Saudaraku, itu sebabnya kita jangan membangun kepalsuan hidup. Bangunlah kemurnian hidup. Jangan membangun kepalsuan hidup seperti Pekaya ini. Ya. Kalau kita membangun kepalsuan hidup, satu kali kelak kita akan
jatuh sendiri. Oke, saudaraku, jadi apa kesimpulannya dari Raja Pekaya ini? Yang pertama, jangan puas dengan naiknya posisi, jabatan, pangkat kita, atau mungkin naiknya berkat Tuhan yang kita anggap sebagai berkat itu. Tapi perhatikan juga bagaimana kita membangun kehidupan kita. Jangan hanya puas dengan apa yang kita rasa itu sebagai berkat dari Tuhan, tapi kita harus juga memperhatikan bagaimana hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan cuma fokus pada apa yang menjadi posisi, jabatan, bahkan mungkin kita anggap sebagai berkat Tuhan dalam hidup kita, tetapi kita lupa bagaimana kita membangun kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kemudian yang kedua, jangan ulangi pola dosa yang lama. Kita harus masuk kepada perubahan kehidupan yang baru. Jangan ulangi pola dosa yang lama, sebab hasilnya akan tetap sama kalau saudara mengulanginya. Tetap akan ada kehancuran ya. Kemudian yang ketiga, jangan bangun kepercayaan palsu. Maka kalau kita bangun kepercayaan palsu, kita akan terhianati, saudaraku. Karena dunia selalu siap mengkhianati kita. Saya ulangi ya, jangan bangun kepercayaan palsu pada dunia. Sebab dunia selalu siap untuk mengkhianati kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan untuk kita membangun kepercayaan kepada Tuhan. Percaya dan mengandalkan Tuhan, maka hidup kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir, saudaraku, jangan kejar kekuasaan dunia kalau kita nggak sedang membangun fondasi kekekalan bersama Tuhan. Jadi penting untuk kita membangun kehidupan, cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Oke, mari kita satu di dalam doa.